Hai, ketemu lagi sama Miss Ocha at channel Cabang Belitung. Oke, kali ini kita akan belajar tentang simple present tense, yaitu tentang to be. Yang mana to be itu adalah sebuah kata bantu yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Kali ini Miss Ocha akan menjelaskan 3 bentuk formula atau rumus, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Adik-adik bisa lihat di layar video. Oke, kali ini Kak Ocha akan menjelaskan tentang apa itu adjective, noun, dan adverb. Coba adik-adik lihat di layar. Di situ ada adjective, yaitu tentang kata sifat, ya, benda ataupun manusia ataupun yang lainnya, ya. Berikutnya adalah noun, yaitu berupa kata benda dan mungkin berupa profesi, ya, pekerjaan atau keahlian seseorang. Contohnya seperti petani, perawat, ya, itu termasuk noun juga. Meja, table, yaitu juga. Berikutnya adalah adverb. Adverb di sini adalah suatu kata keterangan tempat atau waktu. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris contohnya seperti in the class, in the house, ya, apalagi dan lain-lain, ya. Itu keterangan tempat. Kalau keterangan waktunya misalnya this morning, today, now, itu termasuk kata keterangan waktu. Oke, nanti slide berikutnya Kak Ocha akan membuat contoh kalimat non-verbal, kalimat yang tidak ada kata kerja, yang hanya menggunakan kata, salah satunya kata sifat. Contohnya adalah teduh, ya, shady. Nah, nanti slide berikutnya. Dan slide keduanya nanti berikutnya itu contoh yang kedua, itu adalah tentang farmers, ya, profesi, pekerjaan, ya, itu termasuk kata noun. Oke, check it out for the next slide. Kali ini akan menjelaskan contoh dari atau example by using is, seperti bentuk positif, the park is shady, yang artinya adalah taman itu teduh. Berikutnya adalah negatif, seperti the park is not shady, ya, artinya taman itu tidak teduh, ya, tidak teduh. Jadi cukup kita tambahkan not untuk bentuk negatif. Berikutnya adalah interrogatif, ya. Kak Ocha akan memberikan contoh seperti is the park shady, yang artinya apakah taman itu teduh, ya. Jadi untuk interrogatif to be, is, kita letakkan di awal kalimat, ya. Oke, berikutnya adalah example by using are. Contoh yang menggunakan are. Bentuk positifnya adalah, contohnya, they are farmers. Mereka adalah petani-petani. Jadi are kita bisa artikan dengan adalah. Berikutnya adalah negatif, they are not farmers. Mereka bukanlah petani-petani. Cukup kita tambahkan not setelah to be are yang menyatakan bukan untuk kalimat negatif. Berikutnya adalah interrogatif, kalimat suatu pertanyaan kepada orang lain. Contohnya adalah are they farmers? Apakah mereka petani-petani? Jadi to be are kita letakkan di awal kalimat pertanyaan yang menyatakan apakah, ya. Are tadi bisa kita artikan dengan apakah. Oke, berikutnya adalah example by using am. Contoh positifnya adalah I am a student, yang artinya saya adalah seorang siswa. Jadi am bisa kita artikan dengan adalah. Berikutnya adalah negatif, I'm not a student. Saya bukanlah seorang siswa. Jadi not di sini bisa kita nyatakan dengan arti bukan. Kita tambahkan not setelah to be am. Berikutnya adalah interrogatif, yaitu kalimat pertanyaan, ya. Contohnya adalah am I a student? Apakah saya seorang siswa? Berarti dia menanyakan kepada dirinya sendiri, menyatakan keyakinan, apakah
apakah saya seorang siswa? Jadi am di sini bisa kita artikan dengan apakah. Kalau di awal kalimat pertanyaan.